warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Fakultas Bahasa dan Seni Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Sasmita Anindiyas dari kelas PDSIE 2023 dengan NIM 230200747175. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal global. Saya mengambil dari Sweden, yaitu dengan judul Keterampilan Berbicara Jurnal Ilmiah. Pengaruh globalisasi terhadap minat generasi muda dalam melestarikan kesenian tradisional Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pendahuluan, dan yang kedua yaitu metode, yang ketiga ada pembahasan, yang keempat ada kesimpulan, dan yang terakhir ada saran. Pendahuluan, yaitu globalisasi merupakan suatu peristiwa yang menimbulkan banyak perubahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat, terutama pada generasi muda. Yang kita ketahui, generasi muda sangat erat dalam aspek globalisasi tersebut. Generasi muda di era modern ini sangat membutuhkan dengan teknologi yang berkembang pada saat ini, yaitu terutama ada teknologi digital. Dalam teknologi digital kita dapat melihat informasi yaitu mengenai kesenian tradisional yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu tari saman yang ada di Aceh. Generasi muda saat ini sangat mampu memanfaatkan teknologi digital, yaitu bisa melalui media online seperti melihat informasi mengenai kesenian tradisional Indonesia melalui Instagram, pamflet yang ada, dan Twitter. Dengan itu, pola pikir generasi muda menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi di era saat ini. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih, hal ini dapat mempengaruhi generasi muda dalam melestarikan kesenian tradisional di Indonesia. Yaitu salah satunya yang saya sebutkan tadi, ada tari saman di Aceh, dan ada banyak lainnya. Yang kedua, saya akan membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang telah terjadi pada negara. Yaitu penggunaan metode deskriptif analisis merujuk pada literatur seni tradisional, konsep globalisasi dan modernisasi, jurnal ilmiah atau studi kasus aktivitas kesenian tradisional yang telah dimodernisasi dari berita-berita. Yaitu kalian bisa mencari di berbagai sumber atau jurnal, artikel, maupun karya ilmiah lainnya dengan melihat aktivitas kesenian tradisional yang ada di Indonesia dari zaman di era dahulu dan era sekarang. Selanjutnya yaitu ada pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan. Yang pertama ada globalisasi dan minat generasi muda. Globalisasi dengan semakin majunya perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan atau disebut dengan modernisasi. Di era sekarang, apalagi generasi muda sangat memerlukan adanya teknologi informasi dan pengetahuan. Dalam teknologi itulah generasi muda dapat memanfaatkan dan mencari tahu apa saja informasi atau sumber terpercaya dari media tersebut, dan akan menambah suatu ilmu pengetahuan bagi generasi muda pada era modernisasi ini. Generasi muda memiliki potensi besar untuk terpengaruh, yaitu salah satunya yaitu hedonisasi atau westernisasi. Kalian tahu nggak apa itu westernisasi? Westernisasi yaitu
budaya barat yang berkembang lebih maju akan ada tiruan generasi muda dari generasi barat, misalnya dari segi pakaian. Generasi barat lebih modernisasi dalam era berpakaian. Maka itulah generasi muda di Indonesia sedikit demi sedikit akan menirukan budaya barat untuk cara berpakaian. Contohnya seperti ini. Generasi muda memiliki potensi besar untuk terpengaruh mengubah pola pikir menjadi lebih maju dan modern, sehingga mampu membuat bangsa Indonesia lebih berkembang dan maju. Maka dari itulah di era sekarang kita harus canggih dalam menganalisis teknologi di era saat ini. Kesenian tradisional di Indonesia, yaitu yang kedua ya, atau disingkat dengan KBI, diterbitkan oleh Dewan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, yaitu mendefinisikan kata tradisional menurut tradisi. Sedangkan tradisi diartikan satu sebagai adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat yang dianggap paling benar. Adat istiadat atau tradisi itu biasanya turun-menurun dari yang zaman dahulu sampai sekarang masih terlaksana. Seperti ada contohnya Jawa zaman dahulu seperti memakai tulisan aksara dan sekarang masih diberlakukan. Maka kesenian tradisional sebagai kesenian masa lalu yang diciptakan oleh nenek moyang dan sampai sekarang masih dijalankan atau dibagikan oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu dampak globalisasi terhadap kesenian tradisional, yaitu ada dua, dampak negatif dan dampak positif. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif terlebih dahulu. Dampak positif globalisasi dalam segi sosial dan budaya di Indonesia, salah satunya yaitu nilai sosial budaya Indonesia dapat diperkenalkan kepada dunia internasional. Sepertinya contoh tarian di Indonesia sangat berkembang dan sampai dikenal oleh masyarakat internasional seperti di luar negeri, Inggris, India, atau Spanyol. Dan masih banyak lagi seperti contoh makanan, tarian, dan lagu-lagu daerah. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif globalisasi dalam segi sosial dan budaya di Indonesia. Yang pertama, ada pertukaran seni dan budaya atau pengukuhan kepemilikan oleh negara lain. Sepertinya, contoh yaitu pertukaran antar mahasiswa Korea dan Indonesia. Yang kedua ada siswa Indonesia dari luar negeri atau luar negeri, pertukaran antara mahasiswa tersebut. Dan yang kedua ada bangsa Indonesia lebih mengadopsi nilai-nilai yang dianut bangsa Barat kristenisasi. Seperti yang saya katakan tadi ya, bangsa Indonesia telah mengadopsi atau telah terpengaruh dalam nilai-nilai yang dianut dengan budaya Barat. Contohnya berpakaian dalam era saat ini. Selanjutnya yaitu ancaman terhadap seni dan budaya lokal. Globalisasi mengakibatkan munculnya ancaman terhadap seni dan budaya tradisional di Indonesia. Munculnya hedonisme merupakan pandangan hidup bahwa tujuan hidup yang paling utama adalah kesenangan dan kenikmatan, menjalani hidup sebebas-bebasnya demi memenuhi hawa nafsu tanpa batas. Selanjutnya yaitu upaya generasi muda dalam melestarikan seni dan budaya di era globalisasi ini, yaitu generasi muda dalam melestarikan seni kesenian tradisional di Indonesia. Yang pertama ada penggunaan batik. Di Indonesia memproduksi sangat banyak batik di daerah-daerah, yaitu contohnya ada di daerah Solo, Pekalongan, Jawa Tengah. Penggunaan batik oleh influencer di salah satu sosial media dapat menjadi media promosi seni dan budaya nasional yang menjadi identitas dan
Dan yang kedua, mengadakan sebuah pameran kesenian tradisional untuk memperkenalkan dan meningkatkan generasi muda terhadap kesenian tradisional, terutamanya kesenian di daerah masing-masing. Seperti contohnya yaitu lagu-lagu daerah, seperti Ayo Re, yaitu ciptaan dari anak-anak Surabaya. Kita menuju akhir yaitu kesimpulan, saya mengambil arus globalisasi yang besar dan cepat membawa perubahan dan pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya, aspek seni dan budaya memiliki dampak negatif dan juga dampak positif seperti yang saya katakan tadi bagi nilai sosial budaya yang ada di Indonesia. Yang terakhir yaitu ada saran. Sebagai generasi muda, kita sebagai penerus bangsa dan sebagai orang yang paling terpengaruh oleh adanya globalisasi di Indonesia, generasi muda harus mampu menyaring setiap perubahan yang masuk, contohnya hedonisasi dan westernisasi, agar terhindar dari pengaruh buruk globalisasi dan memanfaatkan sisi positifnya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam kata atau pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.